Assalamualaikum semuanya. Sebagai bentuk hiburan kepada kalian yang menunggu action dari anime Tensura episode kemarin, namun ternyata kalian malah di-prank oleh studio 8-bit, maka pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai seluruh skill Rimuru sebelum Rimuru menjadi True Demon Lord. Karena saat seseorang menjadi True Demon Lord, maka dia akan memasuki tahap di mana dia akan mengalami perubahan skill dan perubahan fisik secara total. Nah, di video ini Wong Anime akan mereview dan membahas seluruh skill Rimuru dari awal hingga akhir sebelum akhirnya dia sukses membantai para pasukan Falmouth. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sebagaimana kita ketahui, Rimuru sebelum dia menjadi True Demon Lord memiliki kemampuan yang luar biasa kuat. Tidak hanya kuat, dia juga memiliki kemampuan yang banyak sehingga dalam pertarungannya dengan Ifrit, Rimuru bahkan sampai lupa kalau dirinya memiliki imunitas terhadap panas. Nah, pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai seluruh kemampuan Rimuru sebelum dia menjadi True Demon Lord yang kalau dijabarkan banyak sekali. Tapi kalian gak perlu khawatir, demi kalian semua, Wong Anime akan mengabsen kemampuan-kemampuan tersebut satu persatu. Di bawah ini, Wong Anime berhasil menyusun sekitar 30 atau lebih skill atau kemampuan yang dimiliki oleh Rimuru setelah dia bereinkarnasi menjadi slime dan sebelum dia menjadi True Demon Lord. Berikut adalah ke-30 skill tersebut. 1. Pain Nullification. Pain Nullification atau imunitas atas rasa sakit adalah kemampuan yang dimiliki oleh Rimuru setelah dia dalam wujud manusianya sebagai Mikami Satoru mengeluhkan rasa sakit yang dimilikinya. Keluhan rasa sakit ini didengarkan oleh Voice of the World alias suara dunia dan diartikan oleh suara dunia sebagai keinginan dari Mikami Satoru untuk tidak pernah merasakan sakit lagi. Akibatnya, Mikami pun mendapatkan rekonstruksi tubuh yang tidak memiliki darah sehingga tidak memiliki rasa sakit. Dan ini berakhir dengan tubuh slime yang dimilikinya sekarang. Walaupun Rimuru dengan tubuh slime-nya imun terhadap rasa sakit, imunitasnya ini bisa dinonaktifkan apabila tubuh spiritualnya yang diserang, seperti apa yang dilakukan Hinata kepada Rimuru dengan Dead End Rainbow-nya. Walaupun dia tidak mengalami rasa sakit ketika fisiknya diserang, dia masih mengalami kerusakan fisik. 2. Thermal Fluctuation Nullification. Thermal Fluctuation Nullification adalah imunitas terhadap fluktuasi suhu atau dengan kata lain, Rimuru tidak mempan terhadap sesuatu yang dingin seperti serangan es dan temperatur rendah atau terhadap serangan panas seperti api dan temperatur tinggi. Suara dunia menerjemahkan keluhan Mikami Satoru yang mengalami demam setelah ditusuk di jalan sebagai keinginannya untuk terbebas dari kekangan temperatur sehingga dia tidak bisa merasakan panas dan dingin ketika berada di dalam tubuh slime-nya. 3. Paralysis Resistance. Paralysis Resistance berarti ketahanan terhadap status abnormal paralisis alias kelumpuhan, serangan yang bisa membuat saraf tidak bekerja dan kita tidak bisa bergerak. Entah serangannya berupa toksin ataupun karena aliran listrik. Karena kurangnya informasi, suara dunia tidak bisa menerjemahkan keinginan Mikami Satoru yang sedang berbicara kepada Tamura untuk menghancurkan harddisk komputernya karena file-file dan histori terlarang yang dia miliki. Pada akhirnya, suara dunia menerjemahkan keinginan Satoru sebagai keinginan untuk tidak mau tersengat listrik. Keinginannya kemudian menjadi skill Electric Current Resistance yang berevolusi menjadi Parallel Resistance. 4. Unique Skill Great Sage. Unique Skill Great Sage alias Pertapa Agung adalah unique skill yang merupakan bentuk evolusi dari Extra Skill Sage atau Pertapa. Skill ini memiliki fungsi seperti Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan mirip Siri atau Google Assistant. Dengan kata lain, dia bisa ditanyai perkara-perkara umum. Skill ini muncul setelah Mikami Satoru menggumamkan mengenai keperjakaannya selama 37 tahun saat dia sekarat. Walaupun berfungsi seperti Siri dalam Google, skill ini bisa melakukan perkara lain yang jauh lebih besar, seperti misalnya menganalisis fenomena yang ada di depan Rimuru. Sebagai sebuah skill, Pertapa Agung memiliki 6 skill utama, yaitu pertama,
thought acceleration yang membuat kecepatan berpikir Rimuru meningkat ribuan kali lipat. Kedua, analytical appraisal, yaitu menilai kualitas dari suatu item atau barang. Ketiga, parallel processing, yaitu melakukan proses berpikir secara terpisah dengan pikiran Rimuru sendiri. Keempat, chant annulment, yang berarti tidak perlu merapal mantra ketika mengeluarkan sihir. Kelima, yaitu auto battle mode yang membuat Pertapa Agung bisa mengambil alih pengendalian tubuh Rimuru di dalam pertarungan. Keenam, all of creation, yang berarti kemampuan untuk mengetahui segala fenomena yang tidak disembunyikan, mirip seperti Google dan Wikipedia. Dan terakhir, analysis, yang berarti kemampuan untuk menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di dunia di mana Rimuru bereinkarnasi. 5. Unique skill Predator. Unique skill Predator adalah unique skill yang diperoleh Rimuru ketika kematiannya setelah ditusuk dan dia meracau sendiri. Ketika dia mengatakan penyesalannya yang tidak pernah punya pasangan, maka dia mengatakan kalau dia akan semakin agresif dan akan memangsa semua gadis. Walaupun kenyataannya dia bahkan nggak bawa si Rocky ke isekai. Suara dunia kemudian menerjemahkan keinginan Mikami Satoru dengan menghadiahinya unique skill Predator yang membuatnya bisa melahap musuh yang telah berhasil dia kalahkan. Unique skill Predator ini memiliki 5 bawaan skill utama, yaitu pertama, Predation, yang membuatnya bisa memakan benda atau makhluk apapun yang dia kalahkan atau telah mati. Kedua, Analysis, membuatnya mampu menganalisis benda atau makhluk apapun yang dia telan sehingga komposisi benda atau makhluknya bisa diamati, sehingga skill dari makhluk tersebut atau barang berharga dari makhluk tersebut atau benda jadi yang dihasilkan dari makhluk atau benda tersebut bisa diperoleh. Ketiga, Stomach, yaitu kantong penyimpanan untuk benda-benda atau makhluk yang Rimuru makan dengan kapasitas terbatas tentunya. Keempat, Mimicry, kemampuan untuk meniru bentuk tubuh secara keseluruhan atau sebagian dari makhluk yang Rimuru makan. Dan terakhir, Isolation, untuk memisahkan unsur-unsur berbahaya dari makhluk atau benda yang Rimuru makan sehingga tidak membahayakan Rimuru sendiri. 6. Self-Regeneration. Self-regeneration adalah kemampuan untuk meregenerasi diri. Kemampuan ini adalah kemampuan bawaan Rimuru sebagai slime. Walaupun begitu, kemampuan self-regeneration ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang cukup lama, sehingga menggunakan potion jauh lebih efisien daripada menggunakan skill ini. 7. Water Manipulation. Water Manipulation atau manipulasi air adalah skill yang diperoleh oleh Rimuru setelah menghabiskan waktu menganggur di dalam gua. Water Manipulation ini diperoleh setelah Rimuru memiliki 3 skill lainnya melalui latihannya. Yang pertama, Water Movement, yang dia peroleh setelah dia bisa berenang di atas danau. Yang kedua adalah Hydraulic Proportion, yang Rimuru peroleh setelah dia menggunakan tekanan air untuk keluar dari dasar danau. Dan terakhir, Water Blade, yang dia peroleh setelah mempelajari cara untuk menyerang menggunakan air dengan membentuknya seperti pisau penebas. Dengan mengkombinasikan 3 skill ini, dia memperoleh Water Manipulation atau kemampuan untuk memanipulasi air sesukanya. 8. Magic Sense. Magic Sense atau indera sihir adalah kemampuan dari Rimuru yang dia peroleh setelah pertemuannya dengan Veldora. Setelah mendapatkan skill ini, Rimuru yang awalnya buta menjadi bisa melihat. Kemampuan Magic Sense-nya ini tidak hanya membuat Rimuru bisa melihat, namun membuatnya bisa melihat 360 derajat. Kemampuannya ini membuatnya mampu merasakan Magicule di sekelilingnya. 9. Skill dari Black Serpent. Setelah pertemuan dengan Veldora, Rimuru menghabiskan waktunya untuk melakukan grinding di gua tempat Veldora disegel. Salah satu bentuk grindingnya ini adalah memakan makhluk apapun yang dia kalahkan untuk memperoleh skillnya. Dari memakan Black Serpent, dia memperoleh beberapa skill. Di antaranya adalah skill Sense Heat Source, yang merupakan kemampuan untuk mendeteksi keberadaan berdasarkan panas. Poison Breath, kemampuan untuk menyemprotkan racun. Dan Mimicry, yaitu kemampuan untuk merubah sebagian atau seluruh anggota tubuhnya menjadi Black Serpent. 10. Skill dari Evil Centipede. Dari memakan Evil Centipede, Rimuru memiliki 2 kemampuan utama, yaitu Mimicry dan Paralyzing Breath, yaitu kemampuan untuk melakukan semburan gas yang memiliki efek khusus paralisis sehingga melumpuhkan makhluk yang terkena Paralyzing Breath. 11. Skill Armorsaurus. Dengan memakan Armorsaurus, Rimuru memperoleh kemampuan untuk mendapatkan armor alami yang disebut body armor. Pada dasarnya, dengan menggunakan Mimicry, dia bisa berubah ke bentuk penuh Armorsaurus. Namun dia biasanya hanya menggunakan body armor atau dengan kata lain perubahan sebagian bentuk tubuh dengan menggunakan Mimicry.
Dengan menggunakan mimikri sebagian tubuh Armorsaurus yaitu kulit kerasnya, dia bisa memiliki baju zirah yang sangat kuat seperti yang dia lakukan ketika dia memblok serangan Zoe. 12. Skill dari Black Spider. Dengan memakan Black Spider di dalam gua yang menjadi tempat Veldora disegel, Rimuru berhasil memperoleh beberapa skill dari Black Spider, yaitu Iron Thread, kemampuan untuk menghasilkan benang baja, dan Sticky Thread, kemampuan untuk mengeluarkan benang lengket yang menempel. Selain itu, dia juga bisa melakukan mimikri sebagian atau seluruh tubuh dari Black Spider seperti yang dia lakukan ketika mengaktifkan Gluttony saat melawan Hinata. 13. Skill Giant Bat. Dengan memakan Giant Bat, Rimuru mampu melakukan mimikri keseluruhan atau sebagian tubuh sehingga Rimuru bisa menggunakan sayap Giant Bat untuk terbang. Tidak hanya itu, dia juga bisa melakukan mimikri terhadap organ suara dari Giant Bat, sehingga sebagai slime, dia bisa bicara untuk pertama kalinya. Dia juga memiliki sense sound wave yang membuatnya bisa mendeteksi keberadaan melalui fungsi ultrasonik kelelawar. 14. Skill Alpha Direwolf. Dengan memakan pemimpin dari para Direwolf, Rimuru memperoleh beberapa kemampuan, diantaranya Thought Transmission atau telepati, yang membuat Rimuru mampu berkomunikasi dengan orang lain hanya melalui pikiran. Menace membuatnya mampu melakukan lolongan intimidasi yang membuat siapapun yang mendengarkannya ketakutan, kecuali kalau dia memiliki kekuatan mental yang tinggi. Supreme Sense of Smell, kemampuan untuk mendeteksi sesuatu menggunakan indera penciuman dengan jauh lebih tajam. Dan Mimic membuatnya mampu berubah menjadi Direwolf Alpha. Juga terakhir Black Lightning setelah Mimic Direwolf miliknya berevolusi menjadi Tempest Star Wolf. 15. Skill dari Ifrit. Setelah memakan Ifrit sang roh agung api, Rimuru memperoleh semua skill dari Ifrit. Di antara kemampuan-kemampuan tersebut adalah Body Double, kemampuan untuk menggandakan diri namun dengan pembagian skill yang terpisah-pisah untuk setiap klon masing-masing. Fire Manipulation, kemampuan untuk memanipulasi api. Combustion, kemampuan untuk membuat ledakan. Range Barrier, kemampuan untuk membuat penghalang terbatas yang nantinya berubah menjadi multilayer barrier. Dan Flare Circle, kemampuan serangan terkuat dari Ifrit. 16. Ultra Speed Regeneration. Ultra Speed Regeneration adalah evolusi skill dari Self Regeneration. Sementara Self Regeneration adalah kemampuan regenerasi tubuh dalam waktu yang lumayan lama, Ultra Speed Regeneration membutuhkan hanya beberapa detik saja walaupun lukanya lumayan fatal. Rimuru menunjukkan Ultra Speed Regeneration saat dia melawan para ogre pimpinan Benimaru. 17. Multilayer Barrier. Multilayer Barrier adalah kemampuan untuk membuat perisai penghalang tipis tidak terlihat berlapis yang secara kasat mata tidak bisa dideteksi bahkan oleh Magic Sense sekalipun. Perisai ini berfungsi aktif setiap saat dan memiliki fungsi untuk mencegah serangan fisik ataupun serangan sihir. Fungsi multilayer barrier ini terlihat jelas ketika Rimuru ditebas oleh Hakuro dan ketika Rimuru memasuki Holyfield yang dipasang oleh kerajaan Falmouth. 18. Steel Strength. Steel Strength adalah kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot. Kemampuan ini digunakan oleh Rimuru ketika dia melawan Hinata Sakaguchi akibat dia terpaksa bertarung dalam tubuh berbentuk manusia dikarenakan barir penghalang yang dipasang oleh Hinata. 19. Strengthen Body. Strengthen Body adalah skill untuk meningkatkan kinerja tubuh sehingga tubuh lebih terkoordinasi, lebih tepat, dan lebih cepat. Skill ini digunakan oleh Rimuru ketika dia melawan Hinata Sakaguchi. Dia mengkombinasikan Strengthen Body dengan Steel Strength untuk membuat tubuhnya beberapa kali lipat jauh lebih kuat dan cepat. 20. Skill dari Shizue Izawa. Dengan memakan Shizue Izawa, Rimuru memperoleh beberapa skill darinya dan kemampuan-kemampuan lainnya darinya. Di antara beberapa kemampuan yang Rimuru peroleh dari Shizue Izawa adalah pertama Mimikry, kemampuan untuk menjadikan tubuh Shizue Izawa sebagai dasar wujud manusia dari Rimuru. Kedua, Degenerate, kemampuan untuk memisahkan dan menggabungkan skill-skill tertentu. Skill Degenerate ini akan menjadi fondasi kekuatan Rimuru dalam menggunakan skill-skill lainnya. 21. Particle Manipulation. Particle Manipulation adalah skill yang diperoleh Rimuru dengan menggabungkan Water Manipulation dengan Fire Manipulation dan Combustion. Kemampuan ini membuat Rimuru bisa membentuk skill yang berbasiskan molekul-molekul dan partikel. Salah satu produk dari skill ini adalah Black Flame atau api hitam. 22. Black Flame.
Skill Black Flame atau api hitam adalah skill yang muncul setelah Rimuru berhasil mendapatkan Degenerate dari hasil memakan Shizue Izawa. Api ini berfungsi sebagai api yang tidak pernah padam sehingga merupakan bentuk serangan yang sangat kuat. Skill ini terbentuk dengan menggabungkan Water Manipulation dengan Fire Manipulation dan Combustion yang berasal dari Ifrit. 23. Gluttony. Gluttony adalah skill yang diperoleh Rimuru dengan menggabungkan Predator dengan Starve dari memakan Oak Disaster dengan perantara skill Degenerate yang merupakan skill dari Shizue Izawa. Skill ini merupakan evolusi dari Predator sehingga memiliki semua skill dari Predator. Tidak hanya itu, skill ini memiliki kapasitas stomach atau perut 2 kali lipat dari sebelumnya ketika Rimuru masih menggunakan Predator. Setelahnya, skill-skill bawaan dari staffnya Oak Lord bertambah ke dalam perbendaharaan skill Gluttony dan bisa digunakan oleh Rimuru. Skill-skill tersebut adalah pertama, Corrosion, skill yang membuat orang atau benda yang menyentuhnya membusuk sehingga meleleh seketika. Receive membuat Rimuru mampu menggunakan skill yang digunakan oleh bawahan Rimuru selama dia memiliki keahlian dalam menggunakan skill-skill yang menjadi syarat dari skill bawahannya tersebut. Dan Supply, yaitu memberikan bawahan Rimuru skill yang telah Rimuru miliki sebelumnya. 24. Magic Manipulation. Magic Manipulation adalah skill yang diperoleh setelah Rimuru berhasil mengalahkan Charybdis melalui perantara Milim dan memakannya. Dengan memanfaatkan Degenerate, Rimuru mengkombinasikan Particle Manipulation yang dia peroleh setelah kematian Shizue Izawa dan Magic Jamming atau kemampuan mengganggu sinyal mana yang dia peroleh dari Charybdis. Skillnya ini membuat Rimuru mampu membelokkan atau memanipulasi serangan-serangan sihir yang diarahkan kepada dirinya. Rimuru menggunakan kemampuan Magic Manipulation ini ketika dia melawan Chloe Obert yang saat itu menggunakan sihir air yang bisa memotong Rimuru. 25. Shadow Step. Shadow Step atau Shadow Movement adalah kemampuan untuk berpindah dengan perantara bayangan dan membuat orang masuk ke dalam bayangan tersebut. Kemampuan ini Rimuru peroleh setelah dia menggunakan salah satu skill Gluttony yaitu Receive yang membuatnya bisa menggunakan skill dari para bawahannya. 26. Special Movement. Special Movement adalah bentuk evolusi dari Shadow Step. Skill ini membuat Rimuru bisa berpindah ke tempat apapun selama tempat tersebut pernah Rimuru singgahi. Skillnya ini dia peroleh dengan menganalisis roh agung berelemen spasial milik Alice Rondo, lalu mengkombinasikannya dengan Shadow Step menggunakan unique skill Degenerate yang dia peroleh dari Shizue Izawa. 27. Hellflare. Hellflare adalah skill dari Rimuru yang dia peroleh menggunakan Receive dan asalnya merupakan teknik yang diciptakan oleh Benimaru. Teknik ini tercipta dengan menggabungkan 3 skill yaitu Range Barrier, Black Flame, dan Flame Manipulation. Skill ini ketika belum dilempar mulanya berupa api hitam sebesar kepalan tangan yang ketika dilemparkan kemudian mengenai seseorang, maka api tersebut akan menyebar sesuai dengan jumlah mana yang diserap dari orang yang terkena api tersebut. 28. Arcane Thread Fetters. Arcane Thread Fetters adalah skill Rimuru yang dia peroleh dari Shoei menggunakan skill Receive yang merupakan salah satu ekstra skill dari Gluttony. Shoei yang memang terlatih dalam menggunakan Iron Thread dan Sticky Thread menciptakan skill ini untuk membuat musuh berada dalam keadaan terkekang secara total sehingga tidak bisa bergerak bebas dan bisa diserang dengan serangan berskala besar. Skill ini menggabungkan antara Sticky Thread dengan Iron Thread dalam jumlah yang banyak. 29. Sihir Fisika Megiddo. Megiddo adalah unik skill milik Rimuru yang dia gunakan untuk membantai sekitar 15 ribuan pasukan kerajaan Falmouth yang menyerang negara Tempest. Kemampuan ini adalah kemampuan Rimuru untuk menggunakan sihir dengan perantara hukum fisika, prinsip penggunaan lensa atau kaca pembesar, menggunakan sinar matahari dan membuatnya menjadi sinar laser. Sihir ini dibuat tanpa menggunakan Magic Q sama sekali. Sihir ini begitu kuat sehingga petarung kelas A seperti Volgen mati seketika ketika terkena serangan ini. Lensa yang tercipta dalam serangan sihir Megiddo adalah berasal dari gabungan elemen air dan elemen angin sekaligus. Walaupun begitu, sihir ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya bisa dihindari oleh orang yang memiliki pengetahuan atas prinsip kerja serangannya. Hinata Sakaguchi mengetahui kalau cara untuk menghindari Megiddo yang memanfaatkan fisika lensa adalah dengan menaburkan debu atau air atau pasir sehingga terjadi difraksi cahaya
yang membuat serangan ini tidak efektif karena tidak memiliki cahaya yang terfokuskan. 30. Merciless. Merciless atau kalau kalian pembaca manga dikenal juga sebagai makhluk tak berperasaan adalah kemampuan Rimuru yang dia peroleh saat membantai sekitar 20 ribuan pasukan Falmouth. Kemampuan dari skill Merciless adalah membunuh dan mengambil nyawa orang yang ketakutan dan hancur mentalnya juga sudah tidak memiliki daya dan upaya untuk melawan atau dengan kata lain orang yang sudah pasrah. Rimuru menggunakan skill ini untuk membunuh semua orang yang tidak mati karena serangan Megiddo kecuali Raja Edomaris, Uskup Agung Rayhem, dan penyihir kerajaan Falmouth, Razen. Baiklah semuanya, itulah 30 kemampuan lengkap Rimuru sebelum dia berevolusi menjadi True Demon Lord, atau 30 lebih. Mungkin kalau ada yang terlewat oleh Wong Anime atau belum disebutkan, maka kalian bisa menyebutkannya di komentar di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.